Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Kolak Ramadan, kajian online aktif Ramadan IPARI Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabatku sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Rasulullah menyampaikan bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Para sahabat sekalian, kita tahu bahwa tetangga itu ada 3. Yang pertama, tetangga muslim. Dia punya hak 2 saja, yaitu hak sebagai tetangga dan hak sebagai orang Islam. Yang kedua, tetangga non-muslim. Dia punya 1 hak, yaitu hak sebagai tetangga. Dan yang ketiga adalah tetangga muslim yang suka silaturahim. Dia punya 3 hak, yaitu hak sebagai tetangga, hak sebagai orang Islam, dan hak sebagai saudara. Para sahabatku sekalian, ketika kita bertetangga, tentu ada kalanya terjadi friksi antara yang satu dengan yang lain. Entah karena masalah batas tanah, entah karena pohon yang daunnya senantiasa jatuh di halaman kita, atau karena pertikaian antara anak-anak kita. Sehingga tatkala terjadi perselisihan antara anak-anak kita atau kita terjadi perselisihan antara kita dengan tetangga kita, maka yang harus kita kembalikan adalah hadis yang tadi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Bagaimana caranya kita untuk memuliakan mereka, para tetangga kita? Yang pertama, ketika kita punya tetangga, maka yang memberi salam lebih dulu itu yang lebih utama. Janganlah kita untuk pelit, medit ketika bertemu tetangga menyampaikan salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabarnya? Atau ketika kita memasak makanan, janganlah pelit juga. Kita perbanyak kuah kita. Jangan sampai ketika kita masak gulai, kita punya durian, tetangga hanya dapat kuah, hanya dapat baunya, tetapi kita tidak mau berbagi rasa dengan mereka. Entah ketika kita masak gulai, kita memberikan 1 mangkok mungkin, atau ketika kita punya 3 atau 4 buah durian, ya kita berikan 1 durian kepada tetangga kita. Ataupun ketika kita punya tetangga dan kita ingin memuliakan mereka, setidaknya ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang lain. Misalnya ketika kita sakit gigi, kemudian tetangga kita menyetel sound system yang keras, tidak perlu kita bentak-bentak, tidak perlu kita marah-marah kepada yang bersangkutan. Tentunya dengan tutur kata yang baik, cara yang sopan, kita bisa menegur mereka. Dan tentunya ketika kita sebagai tetangga, kalau seandainya kita menyetel sound system, televisi, radio, tentu kita bisa merasakan bagaimana seandainya ketika tetangga kita sakit, kita nyetel seperti itu, sound system seperti itu, apakah kita terusik atau tidak? Kalau kita tidak terusik, tentu mereka juga tidak terusik. Tapi kalau kita terusik dengan suara yang bising yang diberikan oleh mereka, ya tentu kita jangan berbuat hal yang sama dengan mereka. Di samping itu, ketika tetangga kita kita punya kabar bahwa tetangga kita naik pangkat, kita ucapkan selamat padanya. Ketika tetangga kita sakit, tentu kita buru-buru untuk menjenguknya. Ketika tetangga kita meninggal dunia, maka kita cepat-cepat untuk membantunya dan mengucapkan bela sungkawa kepada keluarganya. Nah, hal-hal semacam ini yang menjadikan hubungan kita dengan tetangga sangatlah erat. Nah, makanya jamaah rahimakumullah, sahabatku sekalian, ketika kita bertetangga, kita harus peka. Kita harus senantiasa mempunyai kepekaan sosial yang tinggi. Jangan sampai hanya karena bertetangga, kita menjadi terbengkalai ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah watoniyah kita,
ukhuwah basyariah kita, sehingga persatuan, kesatuan, dan berbagai macam hal yang membuat kita terbengkalai persatuannya ini menjadi hal-hal yang sangat membuat persatuan ini rusak. Demikian jamaah rahimakumullah, sahabatku sekalian. Mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.